materi utama dalam perkuliahan kali ini adalah mengetahui keindahan simbol integral. Seperti apa keindahan simbol integral? Mari kita akan kupas tuntas di perkuliahan hari ini. Tahukah Anda proses yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu setara dengan satu simbol? Simbol apakah itu? Integral. Integral. Sekarang saya mau tanya, jujur, integral indah atau tidak? Ya. Bayangkan sekali Bapak, proses 1,5 jam itu bisa disetarakan dengan satu simbol integral. Indah nggak integral sekarang? Indah, kan? Sekali lagi, indah nggak sih integral? Indah, Pak. Kita lanjut. Nah, perhatikan. Seperti yang tadi dikatakan oleh ya teman-teman semua bahwa ini adalah rumus apa nih? Ini adalah rumus jumlah Riemann ya, gitu ya. Dan dengan pendekatan persegi panjang ini itu ada kelemahannya. Tadi ada sisi yang bolong. Tadi saya pakai poligon luar, jadi ini agak berlebih gitu ya. Jadi ini belum bisa menghitung luas sebuah kurva ya. Deal ya, tadi sudah dikatakan oleh Wulan juga bahwa pendekatan persegi panjang itu tidak bisa menghitung dengan akurat seluruhnya luas sebuah kurva, tapi masih ada tersisanya gitu ya, seperti itu. Nah, untuk bisa menghitung luas di bawah kurva, nah kalian coba perhatikan ini. Ini ada sebuah daun. Perhatikan, daun ini bukan setengah lingkaran ya. Pertama, untuk menghitung daun itu sama seperti tadi. Ini pendekatannya dipotong ataupun dihitung menggunakan persegi panjang. Ya, meskipun ada bolong-bolong gitu ya. Ini adalah yang kita lakukan tadi. Perhatikan. Nah, perhatikan ini adalah poin terpentingnya di sini. Pada saat persegi panjang yang kita partisi itu adalah sedikit. Lihat ini bolongnya sedikit atau gede. Oh no, internet aku jelek. Alas ya hurung. Oke, saya ulangi lagi. Pada saat kita mempartisi ini persegi panjangnya sedikit, berarti kekosongannya adalah banyak. Oh, banyak kan? Tapi pada saat persegi panjangnya kita perkecil atau perbanyak, ya, betul. Persegi panjangnya perbanyak, berarti kekosongannya makin kecil, betul nggak? Betul. Nah, berarti untuk menghitung luas di bawah kurva, berarti persegi panjangnya harus sebanyak apa? Itu poin pentingnya. Lihat sebelah kanannya. Ini ada persegi panjangnya, ada ini. Ada sekali persegi panjangnya. Segede apa, Pak? Kecil sekali, dan mata kalian tidak bisa lihat gitu. Berarti persegi panjangnya harus sebanyak, ayo, sebanyak apa? Sebanyak? Banyaknya. Betul, sebanyak-banyaknya. Nah, itu bahasa umumnya. Bahasa matematisnya sebanyak-banyak itu apa? N. Sebanyak jari-jari sebanyak N. Bukan. Ya N itu ya N gitu ya saya. Tapi sesuatu yang banyak itu apa? Harus dipartisi sebanyak tak hingga, senyum dikit gitu ya, jangan terlalu tegang. Jadi ini tuh persegi panjangnya sangat kecil sekali tuh, kecil. Sebatang apa? Seperti rambut dibelah 7, coba. Saking kecil-kecilnya gitu, kecil sekali gitu ya. Kalau persegi panjangnya kecil, ini kekosongan yang tadi dikatakan teman-teman semua, ini akan tidak ada. Nah, supaya saya jadi pengen ketawa nih gara-gara si Ari. Jadi saya juga jadi ingin ketawa. Jadi ini sekecil mungkin. Lihat yang persegi panjang sekecil. Jadi N-nya itu harus sebanyak apa? Sebanyak tahingga. Pada saat N dipartisi sebanyak tahingga, berarti persegi panjangnya kecil sekali. Sekecil apa, Pak? Sekecil rambut dibelah 7 gitu ya. Nah, jadi kecil sekali dan itu akan menutupi semuanya. Kekosongan yang dikatakan Wulan tadi ini, kekosongan tadi itu semuanya akan tertutupi. Nah, pertanyaan saya, berarti kalau N menuju tahingga, berarti ini konsep apa ya? Konsep apa? Limit. Alhamdulillah, betul. Nah,
Limit hingga. Betul sekali. Nah, jumlah remain itu dikembangkan lagi, ditambahkan lagi konsep limit. Dengan adanya konsep limit, itu akan bisa menghitung luas di bawah kurva. Itu poinnya. Sip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi oke. Alhamdulillah kemarin limit ingat tambah integral. Sebentar. Oke, nostalgianya santai dulu ya. Luas di ya ini ya. Tadi yang sudah kita katakan. Nah, jadi kalau ingin kita menghitung, nah sekarang Wulan ini tadi yang tanyakan, sekarang sama dengannya menjadi seperti ini. Jadi untuk menghitung luas sebuah kurva itu kita harus menggunakan konsep limit, karena dengan dipartisi sebanyak tak hingga berarti persegi panjangnya banyak, sebanyak-banyaknya dan sangat kecil sekali, dan itu akan bisa menutupi semua area yang berada di bawah kurva tersebut. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan? Kebayang ya? Gambar yang sebelumnya belum di screenshot. Oke. Jadi itu poinnya ya. Dengan jumlah Riemann tadi belum bisa menghitung luas sebuah kurva karena masih ada kekosongan ataupun kelebihan. Nah, untuk supaya menutupi semua area kurva berarti persegi panjangnya harus dibuat sekecil mungkin. Sebanyak apa? Sebanyak tak hingga. Berarti untuk menghitung luas di bawah kurva kita dekati n-nya menuju tak hingga seperti. Jadi kita menggunakan konsep ini. Udah? Ini selesai ya? Sudah ya? Oke. Ada yang nyanyi ini teh lagi kuliah serius-serius nyanyi ini. Si Wulan ini kelihatan nih. Oke. Nah, sekarang ini adalah rumus luas di bawah kurva. Limit, sigma, dan materi fungsi persegi panjang dan lain sebagainya. Ini ada limit, ada notasi sigma. Tadi kita udah belajar notasi sigma loh. Kita belajar panjang kali lebar. Ini kan panjang kali lebar ya gitu. Tadi kita. Tak hingga. Ya. N-nya sebanyak tak hingga. Oke, sudah ya? Jelas ya? Sudah ya? Oke, nah sekarang. Kalau apa Pak? Orang screen setelah. Mungkin dia. Kenapa? Pak, boleh minta RPS? Oke, nanti bisa dikomunikasikan kepada, atau Ibu masuk ke grup ini aja, grup mana ya ini? B1 B2 ini. Iya, boleh nanti. Saya B1. Lanjut. B1 bisa nanti dikomunikasikan ke Pak KM Rusmawan nanti bisa gitu ya. Kemarin sudah. Oke. Baik, perhatikan. Nah, tadi kan luasnya apa? Luas sama dengan 4/3. Tadi itu apa ya? 2 ditambah, aduh saya lupa ya. Tadi apa ya? Ini per N ditambah ini tuh per N 1 per N pangkat 2 kalau nggak salah. Ini tadi berapa ya? 3 ya? 3 ya. Ini adalah rumus jumlah Riemann, betul. Nah, untuk menghitung luas di bawah kurva berarti kita gunakan konsep limit. Berarti limit N menuju tak hingga, agak cepat karena sudah pada ahli. 4/3, 2 ditambah 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Nah, jadi luasnya adalah sekarang sama dengan ya. Tadi kita masih seperti ini nih. Nah, baik, 3 bagi tak hingga berapa? 3 dibagi tak hingga, N-nya tak hingga. 3 bagi tak hingga berapa? 3 bagi tak hingga? Ayo, 3 bagi tak hingga? 3 dibagi tak hingga mendekati 0. Mulai ngeheng ya. 3 dibagi tak hingga mendekati 0, Pak. Nah, ini kalian gimana sih, nggak malu sama ibu-ibu nih kalian? Ibu-ibu lebih berpengalaman, Pak. Jam terbang, Pak. Jam terbang. Alasan. Sudah sekali loh. Alasan. Jam terbang. Anak muda tuh lebih banyak waktu untuk belajar. Gimana sih? 3 bagi 1000 aja nih. 3 bagi 1000 saja itu kan 0,003 kan. Nah, 3 dibagi 1 triliun berarti kan 0,0 ngagorolong gitu ya. Sampai mana? Sampai ke ujung dunia, sampai ke langit. Berarti kan ini artinya apa? Mendekati 0. 3 dibagi angkat bilangan terbesar. Perhatikan di sini. Ini poin penting nih. Perhatikan semuanya, perhatikan.
Ini Tahingga kuadrat dengan Tahingga gedean mana? Sama aja. Tahingga kuadrat. Ya, gede Tahingga kuadrat kan. 1 dibagi Tahingga kuadrat dibagi bilangan yang sangat besar sekali. Berarti hasilnya berapa? Nolnya juga besar gitu ta. Ya, Betul. butuh hiburan sedikit lah ya. Besar sekali gitu. Karena Tahingganya kuadrat gitu ya. Aduh, oke, hasilnya berapa? 1 per, Pak. 1 Tahingga. Ya, 1 per Tahingga kuadrat ya 0 gitu. Nolnya juga 0 gitu ya. Gede banget gitu ya. Oke, baik. Seterusnya, hasilnya berarti berapa hasilnya? 8/3. 8 per 3 3. satuan luas. Nah, jadi tadi kita yang tadi itu apa? Luas kan gini ya tadi itu soalnya tuh gimana ya? Ini ya. Kurang lebih gini nih. Y-nya sama dengan X kuadrat. 0 untuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, luas ini yang kita tadi itu adalah hasilnya berapa? 8 per 8/3. Paham sampai situ? Insya Allah. Oke, jadi panjang sekali ya perjalanan kita untuk mencari luas di bawah kurva. Nah, perlu disampaikan bahwa ini adalah langkah yang dulu dilakukan oleh Riemann tuh dari ngejumlahin ini emang panjang. Ini adalah sebenarnya secara tidak langsung saya sedang menjelaskan sejarah penemuan luas gitu. Makanya tadi materinya adalah pendahuluan luas. Sejarahnya gitu. Dari Riemann membuat persegi panjang, kemudian dikombinasikan dengan notasi sigma, dikombinasikan lagi dengan konsep limit karena supaya menutupi semuanya. Dan akhirnya kita sudah menemukan hari ini yaitu luasnya adalah P kali L. Iya, P kali L yang banyak ya, Ari. P kali L yang banyak, 8/3 satuan luas. Oke, sudah dicatat ataupun di-capture? Silakan. Kita masuk ke slide berikutnya. Alhamdulillah perjalanan kita yang begitu panjang sudah gitu ya. Sudah slide sebelumnya. Oke, ini. Sudah? Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik. Nah, sekarang masuk ke slide berikutnya. Tiba saatnya pada materi paling inti dan yang paling inti banget. Ini adalah materinya. Ini adalah perlu kalian ketahui bahwa ini adalah Oke, ini adalah panjang kali lebar. Ini notasi sigma. Ini adalah limit Tahingga. Ini kan limit Tahingga ya. Ini yang tadi kita lakukan ya. Ingat gak rumusnya? Ini ternyata yang kita lakukan hari ini itu adalah apa? Setara dengan integral A sampai B fx. Ini adalah apa? Integral tentu. Jadi yang kita lakukan tadi itu proses sejarah integral Riemann itu setara dengan integral tentu. Maksudnya gimana Pak? Berarti ini tuh sama saja dengan apa? Lihat ini, X-nya berapa ini? A-nya berapa? 0. Kemudian sampai berapa ini? 2. 2. Persamaannya apa? X kuadrat. Oke, sebentar ya. Nah ini nih. Jadi yang kita lakukan tadi itu adalah setara dengan ini 0 sampai X kuadrat. Ya. Oke. Hebatnya kita. Sebentar sedikit lagi, santai. Ini poin penting. Tolong semuanya diperhatikan, penting banget. Oke, integral 0 sampai 2 X kuadrat berarti X kuadrat integralkan jadi berapa? 1/3 X pangkat 3 gitu ya. Batasnya berapa? Ya. 0 2 gitu ya. 2. Oke, substitusi 2-nya ke batas atas. Batas atasnya 2, Substitusi ke fungsinya berarti apa? 1/3 dikali 2/3 berapa? 8 gitu ya. Dikurangi berapa? 1/3 dikali berapa? 8 kali 1 berapa? 8 per 8/3. Nah, jadi luasnya adalah 8/3 satuan luas. Easy. Gila aja. Easy. Boleh sekarang meluapkan ke apa ya? Apa namanya ya? Easy-nya. Bahagia. Awalnya pada sama. Mudah banget yang ini. Silakan bersukaria dulu karena kita sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang, hampir berapa ini? 1,5 jam loh kita loh. 1 jam Ternyata setengah. berputar kembali ke awal. Aduh.
Saking mudahnya. Saking mudahnya. Jadi wihan di ke awal itu nya. Betul. Mata sama Kan, otak tawuran. Siapa Ari kan tadi saya menjelaskan ini sejarahnya. Ini sejarah. Betul betul. Karek sejarah, Ri. Rek sejarah gitu ya. Ya OTW ngitung luas daun. Oke, dan yang kita lakukan sepanjang lebar sampai Pak ulangi. Hasilnya adalah ini 8/3. Astagfirullah. Astagfirullah. Lumayan ya. Alhamdulillah. Saya melihat kebahagiaan di kalian gitu ya. Aduh ya Allah, ya, bahagia sekali ya gitu. Oke. Nah, sekarang gini. Sudah ya ini ya. Sudah. Oke, perhatikan. Ini latihan saja ya. Ini latihan saja. Baik, masuk ke pokok utama. Tadi kita sudah belajar materi fungsi, betul ya? Fungsi itu efek. Efek itu kan materi fungsi ya. Efek itu kan tadi X-nya disubstitusi. Itu adalah materi fungsi. Tadi kita sudah belajar konsep fungsi. Perjalanan ini kita mereview perjalanan kita ya. Ada fungsi. Tadi kita menghitung luas persegi panjang. Masih ingat ya? Ayolah, masih ingat persegi panjang, betul ya? Kemudian kita menghitung notasi sigma. Tadi ada konsep notasi sigma ya. Ada apa? Terakhir apa? Konsep apa tadi terakhir? Limit. Tahukah Anda proses yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu setara dengan satu simbol. Simbol apakah itu? Integral. Integral. Yang indah. Betul sekali. Saya di awal mengatakan integral adalah simbol yang indah. Bayangkan. Sekarang saya mau tanya, jujur, integral indah atau tidak? Ya, bilang apa? Bayangkan sekali Bapak, proses 1,5 jam itu bisa disetarakan dengan satu simbol integral. Indah nggak integral sekarang? Indah, tuh kan? Saking indahnya 1,5 jam, Pak. 1,5 jam itu hanya bisa disederhanakan dengan satu simbol atau integral. 4 konsep fungsi Emang benar ya. notasi sigma. Emang kalau yang indah mah susah. Betul. Itu diperjuangkan Bapak. Wah, ini jadi pada papar ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Sekali lagi, indah nggak sih integral? Indah, Pak. Indah, Pak. Ya Bapak tapi menyebalkan. Oh, 1,5 jam. 1,5 jam hanya disingkat dengan Perjuangan, integral Pak. 0 sampai 2. Aduh, Hasilnya 8/3. 8/3. Aduh, Masya Kayak Allah. sebongkah intan ya. Ya. Nah inilah. Oke, Masya Allah. Aduh, sekali. Nah ini yang namanya perlu kalian tahu ya bahwa ada sebuah teori mengatakan di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Betul nggak? Tadi kita capek gitu ya, dan ternyata hasilnya ternyata mudah. Pak, kenapa kita harus capek-capek belajar seperti itu, Pak? Kita kenapa sih harus capek-capek? Oke, nah sekarang ini adalah sejarah. Kita tidak akan mengenal integral, kita akan menyepelekan integral, bahkan kita bakal kurang menghargai integral. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, setelah kita tahu sejarahnya, ternyata integral itu sangat bermakna. Bahkan di dalam satu simbol integral itu mengandung 4 konsep. Fungsi panjang, dan limit hingga. Nah itulah kenapa pentingnya sejarah. Dengan adanya sejarah, kita akan menghargai gitu. Kalau kalian, saya ngajarin langsung integral kayak gitu, ya biasa saja, kalian biasa aja. Tapi ketika setelah hari ini, pertemuan ini, setelah saya kenalkan asbabun nuzul tentang integral, kalian baru merasa bahwa integral itu adalah luar biasa. Betul nggak? Betul. Makanya sekarang kalau kita tarik ke kehidupan kita ya, kalian lihat orang tua kalian yang hebat-hebat. Kalian jangan lihat kehebatan orang tua kalian, lihat proses awalnya sebelum dia sehebat itu tuh gimana, perjuangannya seperti apa. Gitu. Kita kadang enak-enaknya saja gitu, minta jajan, minta ini, minta itu dan seterusnya. Kita tidak mengerti. Bayangkan orang tua kalian itu proses ngebangun rumah, ngebangun ini, menyekolahkan kalian dan lain sebagainya. Itu adalah proses yang panjang. Kadang kita tidak menghargai proses itu. Gitu ya. Ini penting sekali gitu. Ya. Jadi inilah pentingnya kita menghargai sejarah gitu. Dengan adanya sejarah kita bisa menghargai sesuatu gitu. Oke, jelas untuk pelajaran hari ini? Jelas, Pak. Insya Allah jelas, Pak. Mohon Oke, mohon untuk dipahami apa yang saya katakan barusan. Satu lagi.
Untuk semuanya di mute dulu biar lebih kondusif. Oke. Baik, yang terakhir adalah ini masih ada kurang lebih berapa menit lagi? 9 menit. Ya, sekitar 9 menit lagi. Nah, kita sharing dulu ya. Sharing. Oke. Nah, ini ada sebuah kata bijak ya dari Stephen Covey. Jika Anda ingin menginginkan perubahan kecil, garaplah perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin ada perubahan kecil, itu perilaku kita yang harus kita rubah. Tetapi jika Anda ingin menginginkan perubahan yang besar atau ada mendasar, garaplah paradigma Anda. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu yang lebih besar, kata Stephen Covey itu, kita harus merubah paradigma kita. Jadi paradigma itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat fundamental, sesuatu hal yang sangat mendasar. Nah, perkataan ini itu senada dengan sebuah teori lagi. Mungkin kalian kenal ini. Ya, segala amal, segala perbuatan itu tergantung pada dengan niat. Betul atau tidak? Betul ya. Tergantung niat. Sebenarnya ini adalah lanjutannya. Dan apa yang akan kita dapatkan tergantung apa yang kita niatkan. Ini penting. Jadi niat itu sangat penting gitu ya. Bahkan kalau dalam agama kita ya, mandi itu kita nggak akan jadi ibadah kalau kita tanpa ada niat. Jadi niat itu adalah kunci gitu ya. Pada saat kita meniatkan bahwa mandi itu adalah ibadah, kita tidak ingin merugikan orang lain, kita ingin memberikan terbaik kepada anggota badan kita, itu akan menjadi ibadah. Jadi niat itu adalah penting dan niat itu bisa merubah segalanya. Dan kalau kata Bang Nabi itu adalah ingat kejahatan itu bukan nggak itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita harus mengetahui ini kalian penting saya sampaikan kepada kalian semuanya bahwa tujuan kita itu adalah mencari ilmu, dan mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim dan laki-laki dan perempuan. Ini ada kesalahannya. Jadi mencari ilmu itu adalah suatu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Itu wajib hukumnya ya. Dan carilah ilmu dari sejak boyan hingga keliang lahat. Ini tegas. Ini adalah sebuah perintah bahwa kita dituntut untuk mencari ilmu. Dan satu hal yang terpenting adalah ketika kita mempunyai ilmu, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang berilmu seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi penting bagi kita merubah mindset kita. Sekarang saya mau tanya ke kalian semuanya, nggak usah kalian jawab. Tujuan kalian ke sini adalah kuliah atau mau cuman cari gelar? Kuliah atau cuman dapat nilai saja? Ingin nilainya bagus. Ini penting menjadi bahan pemikiran. Pada saat kalian tujuannya ingin mencari nilai, akan banyak cara untuk mendapatkan nilai, tetapi kontennya, ilmunya nggak ada, ataupun ilmunya sedikit. Kalau kalian ingin kesini datang kuliah cuma cari ijazah, ya kalian cuma dapat ijazah saja, dan kalian akan buang-buang waktu, tenaga, biaya kalau hanya cuma dapat ijazah, tapi skill kalian tidak bertambah. Maka dari itu, rubahlah mindset kalian bahwa kita kesini datang mencari ilmu, bukan mencari nilai, bukan mencari ijazah. Itu penting. Pada saat kalian mencari ijazah, kuliah kalian juga, energi kalian untuk kuliah itu adalah ya sudah aja, yang penting kuliah aja, yang penting saya dapat ijazah gitu. Sayang kalian udah bayar, udah ngorbanin waktu, biaya dan lain sebagainya kalau kalian cuma dapat ijazah saja gitu. Jadi penting ini bagi kita renungan untuk kita semuanya bahwa ingat kita kembalikan lagi, niat kita itu adalah mencari ilmu. Kita nggak usah berharap nilai, nggak usah berharap ijazah. Yang terpenting kita mencari ilmu, lakukan yang terbaik. Masalah hasil, masalah nilai itu tergantung Yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah berusaha dan berusaha seperti itu. Jadi kalau kalian tujuannya mencari ilmu, ilmu dapat, nilai dapat, ilmu dapat, ijazah dapat. Tapi kalau kita cari ijazah, belum tentu ilmu dapat. Itu tolong di garis bawahi bahwa kalau kita tujuannya cari nilai atau cari pun ijazah, belum tentu kita dapat nilai, dapat ilmu. Tetapi kalau kita cari ilmu, dua-duanya kita dapat. Seperti itu. Dan nanti juga kita akan mengajar dan lain sebagainya. Ini juga akan bermanfaat minimal untuk anak kita lah nanti ke depan gitu ya, kalau kita benar-benar mencari ilmu. Jadi mulai dari saat ini tolong kalian benar-benar manfaatkan waktu ini untuk belajar. Meskipun kalian dengan berbagai kesibukan, silahkan belajar itu nggak akan ada ruginya, malah belajar itu akan ada manfaatnya. Dan set kembali bahwa kita adalah mencari ilmu meskipun kita capek. Ingat, ini akan ada akhirnya. Dan tapi kalau masalah mencari ilmu, sampai kapanpun ini nggak akan ada akhirnya. Seperti itu. Itu mungkin pelajaran hari ini. Dan yang penting adalah
Ini saya merekap ada 20 kualitas yang penting dari seorang lulusan universitas. Lihat di kompetensi-kompetensi ini. Ini yang sering digadang-gadang oleh kalian. IP, Indeks Prestasi Kumulatif, IPK ya atau IP ya. Bahwa kalau seorang lulusan S1 itu atau lulusan universitas yang paling utama itu adalah banyaknya itu adalah kemampuan berkomunikasi. Ini penting. Kejujuran, interpersonal dan IPK berapa? Nah, kalau kalian berjuang hanya untuk mendapatkan nilai tetapi ilmu kalian, kejujuran kalian, komunikasi kalian, kemampuan kerja sama kalian kurang, keberhasilan kalian tidak akan maksimal gitu. Jadi saya dari dulu saya tidak pernah mengejar IPK gitu. Biarkan IPK itu mengejar saya. Pada saat saya berusaha menguasai suatu ilmu, IPK itu akan mengejar saya. Beda kalau kita mengejar IPK, belum tentu kita dapat ilmunya. Bahkan kita akan berada di bawah bayang-bayang IPK. Tetapi kalau kita berusaha menjadi orang yang berkualitas, IPK itu akan mengikuti kita seperti itu. Dan ada juga kasus gitu, meskipun misalnya teman kita dapat A, kita dapat C, ya nggak masalah. Yang penting kita kuasai itu, kita benahi itu, kita evaluasi itu. Yang penting kita berkualitas. Masalah nilai nggak masalah. Kesempatan lain insya Allah kita akan bisa. Nanti juga ada tes PNS, ada tes lainnya. Yang IPK-nya tinggi belum tentu kok diterima PNS. Yang IPK-nya rendah juga belum tentu dia nggak lulus seperti itu. Yang terpenting adalah kualitas ataupun ilmu. Itu mungkin. Dan yang paling terakhir adalah, nah mulai dari sekarang, marilah kita luaskan ilmu kita dengan tetap mengintegrasikan semangat dalam mencari ilmu. Dan kita juga harus sadar diri bahwa ada suatu zat yang maha luas ya. Ada zat yang maha luas. Artinya apa? Kita harus tetap rendah hati karena ada yang lebih luas daripada kita. Kita harus selalu berdoa kepada yang maha luas karena ketetapannya lah yang menjadikan ilmu kita luas. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.